Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan ayat di surah Yusuf. Kita sampai pada kisah bagaimana Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita istri dari Al-Aziz dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsi, dan dia si wanita itu merayu Yusuf, merayunya di dalam rumahnya untuk dirinya. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia si wanita menutup pintu itu rapat-rapat. Wa qalat, dan dia berkata kepada Yusuf, hai talak, kemarilah, datanglah ke sini. Maka Yusuf mengatakan qala ma'adzallah, Yusuf berkata ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk ini. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya tuanku, sesungguhnya majikanku, yaitu suami dari Al-Aziz, suami dari si wanita, ahsana mathwai, dia telah memperlakukanku dengan baik. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim, yang menganiaya, berbuat aniaya. Ini ayat yang menggambarkan tentang kejadian Nabi Yusuf digoda atau dirayu oleh istri Al-Aziz, dan sudah kita sampaikan. Dan di ayat ini juga bagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf berkata atau melakukan hal untuk menghindari, untuk menahan agar si wanita ini tidak melakukan keburukan. Yang pertama, Nabi Yusuf mengingatkan kepada si wanita, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk ini. Ini sebagaimana kalimatnya Bunda Maryam yang suci di mihrabnya, kemudian tiba-tiba didatangi seorang laki-laki yang tampan. Kalimat yang pertama yang beliau ucapkan, inni a'udzu birrahmani minka. Jadi di dalam mihrabnya tiba-tiba hadir seorang laki-laki yang tampan, dan kita tahu laki-laki itu adalah utusan Allah, malaikat Jibril yang berubah wujud dalam wujud manusia, laki-laki yang tampan. Begitu mendapati seorang laki-laki tampan, kalimat spontan yang keluar dari lisan beliau, inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih Sayang. In kunta taqiyya, jika memang kamu orang yang takut kepada Allah. Begitu Bunda Maryam berlindung kepada Allah karena laki-laki ini malaikat, maka spontan beliau juga langsung mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Karena kalimat itu menakutkan. Kalau sudah membawa-bawa nama Allah, maka malaikat juga merasa khawatir, takut. Maka beliau buru-buru memperkenalkan diri, aku adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu. Jadi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya selalu tertaut kepada Allah, begitu dihadapkan dengan kemaksiatan, maka kalimat yang muncul ya langsung minta tolongnya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf begitu dalam kondisi diajak untuk berbuat maksiat, kalimatnya ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Maka Bunda Maryam juga sama, walaupun tidak diajak maksiat,
Tapi kalau sudah berada di tempat yang sepi, kemudian tiba-tiba ada laki-laki datang, laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, khawatir terjadi keburukan, maka kalimat spontan yang beliau keluarkan, inni a'udzu birrahmani minka, sungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari keburukanmu. Itu pertama diingatkan. Diingatkan. Yang kedua, Nabi Yusuf menyebutkan, suamimu itu sudah berbuat baik kepadaku, gak mungkin aku mengkhianatinya. Tidak mungkin aku membalas kebaikannya dengan keburukan dan kejahatan. Kemudian yang ketiga diingatkan dengan orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan kemungkaran, keburukan, dia tidak akan beruntung. Innahu la yuflihul zalimun. Tapi yang namanya syahwat sudah memuncak, syahwat sudah kadung sampai ubun-ubun, maka tetap lanjut. Walaqad hammat bihi, dan dia si wanita ini sudah ibaratnya syahwatnya sudah nekat, sudah besar, maka yang ada nekat. Walaqad hammat bihi, dan sungguh benar-benar dia si wanita ini punya tekad, punya keinginan untuk bersama dengan Yusuf. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi, dan dia Yusuf juga punya keinginan kalau seandainya dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tentang lafaz ini, wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi ini, para ulama saking hati-hatinya. Hati-hati bagaimana? Kalau kita artikan apa adanya, berarti nanti kita akan menyebutkan bahwa Yusuf saat itu berniat ingin bermaksiat. Padahal kita tahu Nabi, Rasul, mereka adalah orang-orang yang maksum, terhindar dari perbuatan dosa maksiat. Akhirnya sebagian ahli tafsir nanti dalam mengartikan kalimat ini, dan dia Yusuf punya keinginan dengan wanita itu jika dia tidak melihat tanda kebesaran Rabb-nya. Nah, itu kalimatnya dibalik. Laula an ra'a burhana rabbih lahamma biha. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya, maka dia juga punya keinginan. Tapi karena dia melihat tanda kebesaran dari Allah, dia jadi tidak punya keinginan. Jadi ulama itu pengen tadi, ini calon nabi, ini calon rasul, tidak boleh dia jatuh ke dalam dosa zina, tidak boleh. Maka akhirnya untuk potongan ayat ini para ulama memperlakukan, oh berarti artinya kita buat takhir wa taqdim, yang belakang didahulukan, yang depan dibelakangkan. Jadi mereka mentafsirkan laula an ra'a burhana rabbi, jika Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya, dia juga punya keinginan untuk melakukan keburukan itu. Tetapi karena dia melihat tanda kebesaran dari Allah, dari Tuhannya, sehingga dia tidak punya keinginan. Kata alham, keinginan ini seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niatan, punya keinginan itu untuk berbuat satu kebaikan, maka sebatas dia berniat saja, sebatas dia sudah berkeinginan saja mau berbuat baik, di sisi Allah dicatat satu kebaikan. Kalau keinginan itu dia wujudkan, niat baiknya itu terwujud dalam perbuatan, Allah mencatatnya 10 kebaikan. Sebaliknya, kalau ada orang berniat buruk, baru niat, maka di sisi Allah tidak dicatat keburukan. Tapi kalau niat buruknya dia lakukan, di sisi Allah dicatat satu keburukan. Dan bagaimana Allah Maha Rahman, Maha Rahim kepada kita semuanya. Orang beriman itu baru niat saja, saya nanti pulang dari masjid niat mau berbuat kebaikan apa gitu. Baru niat, di sisi Allah sudah dicatat satu kebaikan. Lah, kok keluar dari masjid yang kita niatkan itu kok kita jalankan? Oh, saya mau membersihkan ini. Oh, saya mau menyingkirkan ini, keburukan ini. Kok dilakukan beneran? Di sisi Allah dicatat 10 kebaikan. Tapi kalau ada orang niat buruk, nanti siang saya mau melakukan keburukan ini, baru sebatas niat buruk
tidak dicatat di sisi Allah. Tapi kalau niat buruk itu terlaksana, maka baru dicatat sebagai satu keburukan. Jadi lihat betapa maha kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Antara kebaikan dan keburukan di sisi Allah, kalau itu yang melakukannya orang beriman, timbangannya beda sekali. Kalau itu kebaikan, Allah mencatatnya 10 kali lipat kebaikan. Tapi kalau itu keburukan, dicatat satu keburukan. Itu kata ham. Ham itu orang berniat, orang sudah ada kerentek mau apa. Nah, sekarang pertanyaannya, memangnya apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Padahal dia dalam keadaan berduaan dengan wanita yang sangat cantik, sendiri di tempat yang sepi, di rumahnya si wanita ini. Artinya kesempatan untuk melakukan maksiat itu terbuka lebar. Tapi bagaimana bisa Nabi Yusuf bisa selamat dari godaan ini? Oh, ternyata Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran dari Allah. Apa yang dilihat Nabi Yusuf? Sehingga itu cukup untuk meredam keinginannya untuk berbuat maksiat. Dan nanti ulama berbeda pendapat. Jadi ketika Nabi Yusuf digoda tadi, si wanita sudah syahwatnya sudah sampai ubun-ubun, sudah mau melakukannya, maka Nabi Yusuf melihat, yang dilihat Nabi Yusuf adalah dia melihat ayahnya, Nabi Yakub. Jadi dia seolah-olah melihat ayahnya Nabi Yakub sedang menggigit jarinya seperti perasaan orang yang kecewa. Terus kemudian ayahnya mengatakan, "Wahai Yusuf, kau ingin melakukan perbuatan keji ini?" Jadi gambaran ayahnya tiba-tiba muncul. Gambaran wajah ayahnya yang beliau sudah berpisah sangat bertahun-tahun itu, dalam keadaan seperti ini tiba-tiba gambar wajah ayahnya muncul. Kemudian yang dilihat oleh Nabi Yusuf dari ayahnya adalah beliau menggigit jari menunjukkan kekecewaan, kemudian mengatakan, "Kau ingin melakukan perbuatan keji ini? Kau tidak pantas ya Yusuf, kau tidak pantas." Bahkan dalam penafsiran yang lain nanti disebutkan dia seolah-olah melihat ayahnya mendorong dadanya, memukul dadanya. Intinya kecewa. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini. Bayangkan Nabi Yusuf yang sudah berpisah lama dengan ayahnya. Tiba-tiba wajah ayahnya tergambar dengan sangat jelas. Dalam kondisi dia digoda, dalam kondisi dia bermaksiat, tiba-tiba wajah ayahnya tergambar jelas dan ayahnya menunjukkan kekecewaannya kalau sampai Yusuf melakukannya. Ini anak seperti apa Pak yang seperti ini? Jadi seorang anak yang punya kenangan yang luar biasa dengan ayahnya. Walaupun sudah berpisah lama, tetapi kenangan dengan ayahnya itu selalu tergambar. Sampai-sampai tadi ya, dengan mengingat wajah ayahnya saja cukup bagi seorang anak ini untuk menghentikan niat buruknya. Nah ini kalau anak ini tidak akrab dengan orang tuanya ya tidak mungkin. Kalau orang tuanya, ayahnya bukan ayah yang diidolakan oleh anaknya ya tidak mungkin bisa terjadi. Itu yang ingin kita sampaikan di sini. Maka Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhusu. Begitulah kami jauhkan keburukan itu dari Yusuf wal fahsya dan perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia Yusuf termasuk golongan hamba-hamba kami yang mukhlas, yaitu bukan hanya ikhlas tapi mukhlas. Jadi keikhlasan tidak hanya mampu mendatangkan ridho Allah, tapi juga bisa menyelamatkan seseorang dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Nabi Yusuf, menghindarkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan buruk ini. Allah menyebutkan alasannya karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang mukhlas. Poin kedua, kesempurnaan itu bukan ketika orang tidak punya syahwat, tetapi orang yang punya syahwat apalagi masih muda tapi dia mampu mengendalikannya. Maksudnya apa? Iya, kalau godaan itu yang digoda orangnya nggak punya syahwat, kan nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya juga. Mau nggak punya syahwat kok digoda, ya nggak mempan gitu loh maksudnya.
Tapi yang hebat itu orang punya syahwat digoda tapi dia mampu menahan dirinya. Artinya orang punya kesempatan untuk melakukan maksiat, kok dia bisa menahan dirinya. Jangan, saya tidak mau melakukan maksiat ini. Kok dia bisa menahan dirinya, itu yang hebat. Jadi yang hebat itu adalah orang yang mampu punya kesempatan untuk bermaksiat, punya kesempatan untuk melakukan keburukan, tetapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Nabi Yusuf melihat burhan, tanda-tanda dari Allah. Dengan melihat burhan itu mampu menyelamatkan dirinya dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Jadi ini tadi kita sampaikan kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub itu menjadi bekal, menjadi modal yang penting. Walaupun sudah berpisah lama, tetapi kenangan dengan ayahnya itu cukup untuk membuat Nabi Yusuf tidak jatuh dalam keburukan. Ini kalau terjadi di anak-anak kita luar biasa. Anak-anak kita yang nanti jauh dari kita, entah dia belajar di tempat yang jauh. Kemudian kenangan bersama dengan kita, kenangan kebaikan dengan kita orang tuanya, nanti mampu membuat dia mengingat, saya tidak mau melakukan ini, nanti ayah saya kecewa. Saya tidak mau melanggar ini, nanti orang tua saya akan tidak senang. Kalau itu bisa muncul luar biasa. Jadi kalau itu muncul dalam diri anak kita, mereka merasa tidak mau mengecewakan orang tuanya, maka itu cukup untuk menjadi menjadi pelindung dari keburukan-keburukan. Maka apa yang dilakukan Nabi Yusuf selain mengucapkan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, apakah kemudian terus berhenti pasrah begitu? Ternyata tidak. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur, dan mereka berdua lari menuju ke pintu. Nah ini yang menarik, Pak. Dua-duanya tahu, si wanita ini Zulaikha tahu pintunya sudah ditutup rapat. Nabi Yusuf juga tahu pintunya sudah ditutup rapat, bahkan dikunci. Tapi kenapa kedua-duanya tetap lari menuju pintu? Nabi Yusuf tetap lari menuju pintu padahal pintunya tertutup rapat. Zulaikha yang minta pintunya ditutup rapat, dia juga lari menuju pintu. Kenapa dua-duanya menuju pintu? Nanti kita akan lihat. Wa qaddat qamisahu min dubur. Kemudian si wanita ini menarik bajunya Yusuf sampai bajunya bagian belakang sobek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian dua-duanya mendapati tuannya si wanita ada di depan pintu. Nah ini yang menarik. Kenapa Allah atau ayat mengatakan sayyidaha, tuannya si wanita, bukan tuannya Nabi Yusuf? Kan yang jadi posisinya statusnya jadi budak yang diberikan Nabi Yusuf, bukan si wanita ini. Tapi ternyata Al-Quran menyebutkan sayyidaha, tuannya si wanita, bukan tuannya si laki-laki ini. Nah, itu juga jadi pembahasan sendiri. Mengapa Al-Quran menyebutkan sayyidaha bukan sayyidahu? Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan kedua-duanya mendapati tuannya si wanita ini ada di depan pintu. Maka kemudian si wanita buru-buru menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, tapi dirinya adalah korban. Ini kehebatan wanita ini. Hati-hati. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Wahai Tuhan, wahai suamiku, apa hukuman yang pantas untuk orang yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu? Illa ayyuzana aw 'adzabun alim. Tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang ingin berbuat keburukan kepada keluargamu kecuali dia dipenjara atau dia disiksa dengan siksa yang berat. Nah, kita coba lihat satu persatu tadi tentang mengapa dua-duanya harus lari ke pintu, padahal dua-duanya tahu pintunya tertutup rapat. Yang pertama, Nabi Yusuf lari ke pintu untuk menjauhkan dirinya dari maksiat. Jadi tidak cukup orang dihadapkan dengan maksiat, godaan syahwat, kemudian dia cuma bilang astagfirullah, tapi masih lihat, kan tidak boleh. Lihat maksiatan, misalkan lihat apa atau maksiat itu kan, dia cuma bilang astagfirullah tapi masih kelihatan, tidak boleh. Kalau dia niat untuk menghindarinya, ya sudah beristighfar tapi langsung pergi menjauh. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Dia sedang digoda,
kemaksiatan ada di depan mata. Kan beliau tidak bilang ma'adallah kemudian pasrah terserahkan, enggak begitu. Usaha yang lain untuk menjauhi maksiat itu wasdabaqal bab, dia buru-buru lari menuju ke pintu walaupun pintunya terkunci. Kenapa begitu? Yang bisa beliau lakukan hanya tawakal kepada Allah. Jadi walaupun dia tahu pintu itu terkunci, yang penting saya berikhtiar semaksimal mungkin. Siapa tahu nanti Allah memberikan jalan keluar. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dia lari menuju pintu dengan penuh kepasrahan kepada Allah untuk menghindari maksiat yang ada di depannya. Nah, si wanita juga mengejar menuju ke pintu untuk, kalau Nabi Yusuf lari ke pintu untuk menjauhi maksiat, si wanita ini lari ke pintu untuk mengejar kemaksiatan tadi. Jadi beda, pekerjaannya sama. Makanya nanti kita dihadapkan ini, kalimat ini bagus ya. Jadi tidak cukup dengan ucapan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, kemudian diam saja melihat kemaksiatan kemungkaran. Tapi harus ada ikhtiar yang perlu dilakukan dari pintu untuk betul-betul lari dari kemaksiatan itu. Yang kedua, dua-duanya sama-sama lari ke pintu, aktivitasnya sama-sama lari, tapi dua-duanya beda dalam niat dan beda dalam balasannya. Kalau si Nabi Yusuf tadi kita katakan beliau lari ke pintu untuk menghindari maksiat dan dia tahu pintunya terkunci, yang penting saya sudah berusaha menghindar dari maksiat ini, pasrah kepada Allah. Sementara si wanita ini lari ke pintu untuk melanjutkan niat maksiatnya tadi, maka dua-duanya beda dalam balasannya. Allah selamatkan Nabi Yusuf dari keburukan, justru nanti si wanita ini malah ketahuan keburukannya. Nah, tentang melakukan aktivitas yang sama tapi beda balasannya, ini juga ada hadis Nabi. Nabi SAW itu menyampaikan, ada orang-orang yang dia sholat, mereka sholat bareng-bareng. Tapi selesai sholat, ini hadisnya, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 10 sholatihi. Sesungguhnya seseorang itu selesai dari melakukan sholat, banyak orang sholat berjamaah bareng-bareng, tapi begitu pulang selesai gitu, masing-masing mendapatkan pahala sholatnya berbeda-beda. Ada yang ditulis dia mendapatkan pahala sholatnya 1/10, ada yang ditulis tis'aha 1/9 dari sholatnya, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, bahkan ada yang 1/4, 1/3, bahkan cuma separuhnya saja. Kenapa begitu? Karena sama-sama sholat, orang yang sholat kan hatinya berbeda-beda. Ada yang khusyuk, ada yang melanjutkan tidurnya di dalam sholat subuh tadi kan misalkan. Sama-sama sholat dengan imam yang sama, dengarkan bacaan dari imam yang sama, tapi kan kondisinya beda-beda. Atau ada yang bisa jadi tadi baru selesai nonton bola pas adzan, kan kadang begitu kan. Nonton pertandingan bola biasanya kan adzan aja masih belum selesai. Karena buru-buru udah komat langsung lari ke masjid, pikir kenapa tadi gak gol, kan gitu kan. Jadi yang dilihat itu masih kebayang-bayang dalam sholat. Makanya Nabi benar yang beliau sampaikan, orang melakukan sholat yang sama berjamaah dengan imam yang sama, tapi begitu keluar dari sholat, selesai sholat, pahala yang didapatkan orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 1/10-nya, 1/9-nya, bahkan tadi cuma mendapatkan 1/3-nya juga ada. Karena tadi kekhusyuan itulah yang mempengaruhi nilai ibadah seseorang atau sholatnya seseorang. Jadi bisa jadi orang melakukan aktivitas yang sama, tapi di sisi Allah balasannya akan berbeda. Aktivitasnya kelihatan sama, tapi yang ini niatnya baik, tapi yang ini niatnya keburukan. Nah ini dari keduanya berlari menuju pintu, padahal keduanya tahu kalau pintu itu tertutup rapat. Nah, maka di sini ada tambahannya. Karena Nabi Yusuf yang beliau lakukan, pokoknya saya harus lari dari keburukan ini, pasrah kepada Allah. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau si Zulaikha wanita ini lari ke pintu untuk mengejar kemaksiatan yang sudah diniatkan tadi. Ini ada kalimat idza taharraka ahlul haqqi mutawakkilina 'ala Allah muttasilina bimasdaril quwa ittaraba ahlul batil mahma kanatil asbabu fi aydihim. Kalau orang yang berniat kebaikan itu sudah bergerak dengan senantiasa berpasrah kepada Allah, maka pelaku kebatilan itu akan goncang.
Jadi orang-orang yang berniat kebaikan itu kalau sudah bangkit, sudah bergerak, kemudian pasrah kepada Allah dalam pergerakannya itu senantiasa mengaitkan hatinya kepada Allah, maka pelaku kebatilan akan gusar, akan terganggu. Orang yang benar akan berterus terang, sementara orang yang salah akan menggunakan kalimat-kalimat kebohongan. Kan begitu ketahuan, si wanita ini kemudian dia bilang kan seolah-olah dia menjadi korbannya. Wahai suamiku, balasan apa yang pantas untuk orang yang mengganggu keluargamu, yang ingin berbuat keburukan kepada keluargamu? Tapi nanti Nabi Yusuf mengatakan dengan tegas, qala hiya rawadatni an nafsi. Bukan, dia yang merayuku. Jadi orang itu kalau jujur, kalau benar pasti dia berani jujur. Tapi kalau orang itu salah, dia kalimatnya kemana-mana, nggak berani jujur, nggak berani terus terang. Terakhir, cinta yang melampaui batas pasti akan menimbulkan keburukan. Dan kalau sudah, kecuali cinta kepada Allah tentunya. Kalau cinta kepada makhluk kok berlebihan, kepada apapun, kepada pasangan, kepada anak, kepada harta benda, kok berlebihan, pasti akibatnya keburukan. Kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, semakin berlebih maka akan semakin baik. Itu mungkin bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dalam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.